Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu jamaah salat subuh ingkang dirahmati Allah, monggo ingkang sepindah kita tansah munjuraken rasa syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan hamdalah sesarengan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mugi tansah katetapaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya samangke pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul akhir. Murwakani kuliah subuh wonten ing enjang menika, Bapak Ibu monggo kita buka sesarengan kanthi waosan umul kitab Al-Fatihah sesarengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, yang menika kita memasuki hari pertama Ramadan 1444 Hijriah, dan menika merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa, karena tentunya kita sebagai orang yang beriman senantiasa berharap menanti-nanti agar kita bisa dipertemukan dengan bulan yang agung ini, yaitu bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita mungkin lihat di sekitar kita, maka betapa banyak dari kaum muslimin, saudara-saudara kita, yang ternyata pada pagi hari ini mereka sudah tidak bisa lagi menjumpai Ramadan, dikarenakan kesempatan dari Allah sudah tidak diberikan lagi. Lebih dahulu mendahului kita menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan satu hal yang sangat-sangat kita syukuri, bahwa di hari ini kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu, di pagi hari ini saya ingin mengajak khususnya pada diri saya sendiri agar menjadi suatu motivasi bagaimana supaya di bulan Ramadan ini kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dan bukan orang yang merugi, sesuai yang disampaikan oleh Allah di dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah 183, bahwasanya pada orang-orang yang beriman kita diwajibkan untuk berpuasa. Supaya apa? Supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, Bapak Ibu, nyun sewu, mbak boleh kula matur mangke campur-campur nggih, nyun sewu sak janjane kula iki nggih ndredeg ngoten nggih. Ora taun-taune niki direkam bareng ngoten nggih. Nah, jadi niki pertanggungjawabannya ini berat. Gusti Allah punya rekaman yang tidak mungkin terhapus, akan diputar di hari pengadilan nanti. Dan sekarang teknologi semakin canggih, apa yang kita lakukan bisa direkam, diputar, dieling-eling sesamanya. Selama masih teknologi ada, bisa diputar. Mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti benar, kemudian bisa kita ambil hikmahnya. Nyuwun sewu janjane nggih kula nggih enjang niki le deg-degan double Bapak Ibu. Deg-degane napa? Niki matur di hari pertama jamaahnya banyak, semua para alim ulama ada di sini yang ilmunya mumpuni ada,
tapi kula rada kaget. Kalau mungkin Mas Sakti nggih. Oh juga. Oh Mas juga ke rumah saya memberikan jadwal. Nah, beberapa hari sebelumnya minta untuk mengisi kegiatan Ramadan. Kula jane pun milih loro wae keri-keri. Harapane napa? Harapane niku pun kathah sing kula sinau saking para ustadz, sehingga ya sithik-sithik le ngomong rada tumata ngoten. Dan niki ngerti-ngerti kalau wingi diparingi jadwal. Lah kok pertama subuhan wis kon ngisi apa sing arep tak sampaike kula ngoten. Pun redeg. Napa meneh niki teng ngarepe kamera. Di syuting sesuk disiarke ning sosmed di Padasan nggih. Tapi alhamdulillah ini adalah merupakan cambuk bagi saya pribadi untuk betul-betul supaya Ramadan ini kita bisa lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, tentu kita sangat bersyukur nih, hari ini kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan, dan juga yang paling penting kita masih diberikan keimanan. Hidayah dan taufik dari Allah masih diberikan pada kita, sehingga kita dengan panggilan keimanan ini kemudian sama-sama sudah meniatkan untuk melaksanakan ibadah puasa hari ini dan akan kita selesaikan insya Allah di dalam 1 bulan yang akan datang. Nah, beruntung sekali Bapak Ibu kita ketemu dengan bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini banyak sekali keistimewaan-keistimewaannya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satu keistimewaan di bulan Ramadan ini bahwasanya di siang dan malamnya Allah akan memberikan ampunan kepada kita, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Sigit beberapa waktu yang lalu. Dalam hadis telah disebutkan, barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang melaksanakan sholat malam karena keimanan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, tentu keistimewaan bulan Ramadan ini janganlah sampai kita sia-siakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi selesai Ramadan. Jangan sampai kita tidak termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak tahu pasti apakah kita itu termasuk yang diampuni atau tidak, tetapi kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita adalah berusaha untuk mengejar dari ampunannya. Dengan cara bagaimana? Dengan meningkatkan amalan-amalan di bulan Ramadan ini, khususnya melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan juga melaksanakan tambahan sholat malam yang kita kenal sebagai sholat tarawih di malam hari. Bapak Ibu, kula badhe nyuwun prisa, Bapak Ibu nate kecalan bareng ingkang dipun remeni. Sinten ingkang sampun nate kecalan? Jadi ngajeng. Dereng nate nggih. Mboten sing ngajeng. Sing pun. Kecalan apa, Mbah? Kecalan apa? Oh, kula nggih, kula jenengan preso ki Mbak. Lah niki werna-werna ya. Kecalan sesuatu yang dicintai, yang disukai. Ini bisa kehilangan benda, bisa kehilangan keluarga dan sebagainya. Saya ambil contoh kehilangan benda. Kita punya benda yang kita senangi, kita sayangi. Maka apa yang akan kita rasakan? Tentu kita ada rasa sedih, kecewa mungkin, menyesal mungkin. Menyesal kenapa? Ngopo kok barang mau ora tak simpen kanthi apik, ora tak simpen sing primpen, rapet, didelehe gemletak ilang. Berarti siapa yang salah? Bendanya yang kita miliki atau diri kita? Diri kita. Diri kita yang salah karena kita tidak bisa merawat dengan baik. Nah, atas kehilangan tersebut
Kalau kehilangan benda yang kita cintai di dunia, kita masih bisa mengusahakan. Usaha yang pertama jagani supaya yang kita miliki yang lain itu tidak sampai hilang, kita jaga, kita rawat dengan lebih baik. Atau kita akan bekerja lebih giat untuk bisa membeli lagi, mengadakan kembali barang yang kita sukai tadi, yang kita senangi tadi. Kelangan TV umpamane nyon sewu, iso tuku meneh wonten toko mundut sing langkung sae. Nah, ini kehilangan untuk hal harta benda. Bapak Ibu, kita berpuasa mungkin sudah puluhan kali. Ya, sudah ada yang 20 kali, 30 kali. Artinya sudah 30 tahun lebih, 40 tahun lebih itu puasa terus begitu. Dan kita nggak tahu Bapak Ibu, hari ini kita dipertemukan suatu nikmat yang luar biasa. Nyun sewu, kalau beberapa hari sebelum puasa itu ada semacam perasaan yang saya ungkap di Bapak Ibu, karena ini apa saya hanya saya sendiri yang merasakan. Kalau ini ajri Bapak, wingi dik dereng mlebu wanci maghrib Ramadan itu ada rasa takut, khawatir itu. Bahkan beberapa malam itu sampai apa mengganggu tidur. Ojo-ojo aku ratakan umure, ojo-ojo ratakan. Lo ndonga terus, ya Allah mudah-mudahan kau sampaikan usiaku di bulan Ramadan ini sehingga saya bisa berbuat amal yang lebih banyak supaya mendapatkan amal. Nyun sewu, kalau kita bermuhasabah menilai diri kita sendiri, Bapak Ibu, yakin kalau kita akan masuk surga? Yakin kalau kita sudah diampuni dosa-dosa kita atau sebaliknya? Ini kita jawab sendiri Bapak Ibu. Itu ternyata membuat suatu kecemasan, ketakutan, dan alhamdulillah. Nah, saya rasa Bapak Ibu yang juga demikian, pernah merasakan hal seperti itu. Maka mari di bulan Ramadan ini, kesempatan yang mungkin ini adalah kesempatan terakhir, di awal Ramadan ini betul-betul kita coba berazam, bertekad agar supaya Ramadan kita ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik di antara Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kalau tahun yang akan datang kita masih dipertemukan kembali, mudah-mudahan yang akan datang juga akan lebih meningkat dari tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia ini, ada banyak sekali kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di antara kemuliaan itu yang pertama adalah kita dilipat gandakan pahala amal kebaikannya. Ya, maka monggo kita niatkan, kita target apa yang akan menjadi amalan terbaik kita. Tentunya kalau semua amal kita laksanakan harus sempurna, itu mungkin terlalu berat untuk kita capai. Tapi kita targetkan, kita harus punya amalan unggulan yang bisa kita terus jaga, kita tingkatkan selama bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini juga menjadi perisai yang bisa menjaga kita dari ajakan setan, ya, Bapak Ibu. Nah, puasa ini kan janjane sing dilarang niku naming napa Bapak Ibu? Makan dan minum di siang hari. Kemudian kalau yang sudah punya suami atau istri adalah hubungan badan di siang hari. Nah, ini puasa. Tetapi tidak sekedar hanya dua hal itu saja yang harus kita jaga. Selama puasa, artinya puasa ini kan menahan dari yang sebenarnya dibolehkan, itu kita tahan, tidak kita lakukan. Nah, poso itu secara fisik yang bisa kita lihat seperti itu. Tetapi kita juga berpuasa dalam hal yang lainnya. Apa saja? Posone wong ki yo njaga lisan. Karena kalau lisan kita tidak dijaga bisa merusak ibadah puasa. Janjane ngomongnya lara, angsal ngomong itu angsal. Tapi kita pilih-pilih ucapan-ucapan mana yang boleh kita ucapkan, ucapan mana yang harus kita hindarkan.
termasuk berghibah. Walaupun ghibah ini di luar puasa tidak diizinkan. Berkata yang buruk saja, yang kurang baik, itu juga kita jaga, jangan sampai kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kemuliaan yang lainnya adalah bahwa ini adalah saat yang istimewa. Hanya di bulan Ramadan, tidak kita temui di bulan-bulan yang lainnya, yang mana siang dan malamnya ini melahirkan ampunan dari Allah. Nah, menikah Bapak Ibu, siang dan malamnya merupakan apa namanya tadi? Ampunan dari Allah. Siapa yang diampuni? Yaitu yang menjalankan perintahnya. Kita diperintahkan di bulan Ramadan siangnya berpuasa. Kita laksanakan puasa, tentu dengan menjaga keutamaan-keutamaannya dan menghindari hal-hal yang bisa merusakkan pahala puasa. Di malam hari kita juga akan dapat ampunan jika melaksanakan qiyamul lail. Nah, mereka Bapak Ibu yang harus kita senantiasa kita harus jaga. Nah, Rasulullah sendiri pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, jadi ada 3 amalan utama yang dikuatkan sebelum masuk Ramadan, dan ini perlu kita pahami juga agar supaya kita di bulan Ramadan ini betul-betul nanti akan menjadi orang yang beruntung. Nah, yang pertama meningkatkan sholat. Ya, jadi sholat ini kalau kita mungkin secara umum yang kita lakukan adalah sholat fardu 5 waktu, dikerjakan lengkap, tidak kurang, dan sebaik-baik sholat adalah yang dikerjakan secara berjamaah tepat waktu. Nah, ini di bulan Ramadan ini adalah kesempatan kita, karena tadi dilipat gandakan pahalanya. Nah, ini kesempatan kita tingkatkan. Syukur-syukur kita bisa melaksanakan sholat rawatibnya secara lengkap. Dalam sehari semalam itu ada 12 atau 14 rakaat. Waktu-waktunya Bapak Ibu sudah bereso semua. Kemudian di samping sholat rawatib, kita juga bisa meningkatkan amal sholat sunat kita dengan sholat yang lain. Ada sholat tarawih di malam hari, kemudian sholat duha. Sholat duha yang utama itu ada sholat suruh, ya. Kemudian di siang harinya lagi nanti kita bisa melakukan 2 rakaat. 2 rakaat yang kita lakukan di pagi hari itu insya Allah menjadi sedekah bagi seluruh ruas-ruas tulang di dalam tubuh kita. Jadi kita harus sedekahi Bapak Ibu ruas-ruas tulang kita, bagian-bagian tubuh kita itu, yang cukup hanya dengan melakukan 2 rakaat pada waktu duha, minimal 2 rakaat gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau kita kerjakan singkat waktunya, tetapi ini bagi yang tidak mendapatkan hidayah dan taufik merupakan hal yang berat, karena kadang-kadang sudah lupakan oleh karena aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, monggo Bapak Ibu ini kita bisa tingkatkan. Kemudian sholat sunat yang lain bisa sholat sunat di antara adzan dan iqamah, ini juga bisa kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, amalan utama di bulan Ramadan adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu dengan qiraah maupun dengan tilawah. Jadi kita baca di bulan-bulan biasa, 1 huruf itu adalah dinilai pahala 1 kebaikan. Alif lam mim 3 huruf, berarti kita kalau baca alif lam mim 3 kebaikan. Nah, di bulan Ramadan pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 kali. Jadi kalau kita baca alif lam mim biasanya ping 3, ganjaran untuk 3 sakniki angsal 3. Apalagi nanti di 10 hari malam 10 hari terakhir ada namanya Lailatul Qadar, di mana 1 hari setara dengan berapa tahun Bapak Ibu? 80 tahun. Berarti nek awake di
sewengi niku maca alif lam mim tok nggih wis dilipat gandakan 10 kali dikalikan 80 tahun. Ini secara matematika yang sederhana mungkin seperti itu. Tapi kemudian kita tidak wis salat sewengi tarweh berarti wis salat 80 tahun sesuk rasah meneh. Nah, itu ndak. Artinya apa? Ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah berikan pada kita umat Muhammad yang usia kita itu relatif lebih pendek daripada umat-umat Nabi yang lain. Tapi kita bisa menggapai nilai ibadah kita itu setara bahkan lebih dengan datangnya malam Lailatul Qadar ini. Maka Bapak Ibu mari kita perjuangkan, kita berazam dari sekarang, terutama nanti di 10 hari terakhir kita kuatkan untuk amalan-amalan kita, bisa sedekahnya ditingkatkan, qiraah, tilawahnya, sholat malam dan sebagainya. Dengan harapan apa? Kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar ini dengan ibadah terbaik kita, sehingga insya Allah ini akan menjadi tabungan pahala yang insya Allah nanti kita bisa nikmati setelah kita di akhirat nanti. Amin. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, amalan utama yang dituntunkan oleh Rasulullah yaitu berinfak. Nah, berinfak ini kita dengan menyisihkan harta kita sebenarnya perlu kita persiapkan. Alhamdulillah saya pribadi niki kalau cerita nih Bapak Ibu, jadi Ramadan itu memang betul-betul kita ngan-ngan gitu. Dan alhamdulillah di dusun kita pada saat itu Ramadan itu sesuatu yang kita ngan-ngan. Karena apa? Kita pun nabung selama 1 tahun untuk bisa infak sedekah di bulan Ramadan. Takjil niku lek nyiapke pun setahun kepungkur nggih Bu nggih. Berbodo pun urunan 15.000 dan seterusnya. Akhirnya terkumpul dan ini. Nah, saya pribadi juga mencoba, jadi di bulan Ramadan itu kita sudah menyiapkan raketan sidik itu dicemplung. Soalnya nek mengkeh di napa jenenge dalkes pisang nek ra nyicil setahun niku nggih abot nggih gede nggih. Nah, mula segede-segede. Nah, bukan banyaknya yang dinilai oleh Allah, tetapi ini adalah kontinunya. Maka Bapak Ibu selama Ramadan ini usahakan tiap hari mboten kesupen berinfak. Raketan 1000. Nah, ini 30.000 nek sesasi posone wonten 30 dina iki janjane wis iso infak tiap hari nyembelungi 1000. Mampu nek semono. Ndak masalah, Allah tidak melihat besarnya. Tapi niat kita. Karena kita terpanggil oleh keimanan kita memperbanyak amal sehingga kita sudah siapkan. Aku nabung 30.000 supaya sesuk ben sasi ben dina iso infak ning masjid 1000. Insyaallah itu adalah langkah-langkah upaya-upaya untuk meningkatkan amal kebaikan kita, amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya sehingga di bulan Ramadan ini ketetapan yang sudah kita tetapkan, azam kita untuk lebih baik di bulan Ramadan ini bisa diijabah, tercapai sehingga kita keluar dari Ramadan ini akan mendapatkan kenikmatan digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Makaten sekedhik ingkang saged kita aturaken, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.